Saya itu Armen Faisal, personil Polres Labuan Batu, didampingi petani pemuda milenial yang mendapat award 2001 Labuan Batu, Osman Hanafi. Pada kesempatan ini kami banyak mendapat request dari sahabat tani tentang cara bercocok tanam cabai di tanah pasir. Sahabat tani bisa lihat sendiri tanahnya berpasir, tapi bisa kita kelola bahwa di tanah ini juga bisa tumbuh cabai dengan subur. Mari kita ke lokasi. Sahabat tani bisa lihat ini lokasi penanaman cabai di tanah pasir. Alhamdulillah bisa lihat ini cabai besar-besar, kemudian udah hampir setinggi orang. Jadi teknik ataupun cara menanam cabai tersebut kita mulai dari tempat pembibitan cabai yang ada di tempat kami siapkan. Buat tani perlu kami sampaikan bahwa tanaman cabai ini berjumlah lebih kurang 16 pokok. Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah menghasilkan 200 kg hasil daripada panen cabai. Jangan lupa bahwa ini tanah pasir, harus menggunakan kompos, harus kuat organik. Kita menggunakan pupuk kandang. Lihat, ini sekam padi, ini kotoran ayam, sehingga ini sangat dibutuhkan oleh tanaman di tanah pasir. Besar harapan kami, jika memang masih perlu banyak tanya-tanya, sila datang ke Dusun Harapan, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu. Inilah lokasi tempat pembibitan kita. Di pembibitan ini kita gunakan paranet. Ini paranet. Adapun kegunaan paranet ini sebagai naungan supaya tidak langsung cahaya matahari menghantam si bibit cabai tadi. Mari kita lihat ke dalam. Kemudian juga tambahan untuk biar cantik dan teduh, kita menanam markisa. Ini markisa. Jadi indah dia. Jadi bertani itu asik. Selain kita memang jadi mata pencarian, tapi juga asik. Mari kita ke dalam. Sahabat tani, kita bisa lihat inilah lokasi tempat pembibitan cabai. Kita bisa lihat ini kita penyiraman dengan cara menggunakan nogel. Nogel ini air disorong dari tempat kantong air, kemudian dengan sorongan itu akhirnya di nogel ini mengeluarkan embun. Jadi kita nggak perlu menyiram lagi secara manual, langsung otomatis. Jadi sahabat tani, inilah bibit cabai umur 3 minggu sampai 1 bulan. Setelah 3 minggu dan sampai 1 bulan, bibit ini kita pindahkan ke lapangan. Mari kita ke lapangan. Sahabat tani, perlu kami sampaikan bahwa sebelum bibit cabai sampai ke lapangan, kita harus mempersiapkan dulu penyiraman air. Pendistribusian air itu harus maksimal. Jadi kita buat tempat yang sangat sederhana. Dilihat dari terpal ukuran 6 kali 4 bisa menampung air sebanyak 24.000 liter. Selanjutnya, karena ini tanah pasir, kita harus mempersiapkan yang namanya fermentasi. Kita perlu bakteri di sini untuk mengurai tanah ini. Bisa juga sahabat tani beli M4 di toko pertanian, namun kita menggunakan fermentasi sendiri. Ini kita buat sendiri, sehingga
petani itu tidak kendala dengan modal. Dia bisa ciptakan pupuk sendiri, petani itu bisa ciptakan bakteri sendiri. Kita menggunakan mesin sederhana untuk penyiraman. Caranya kita engkol saja. Dari sila kita masukkan pelat untuk ke lapangan. Sahabat tadi lihat, kita juga menyiapkan drum atau tong ini untuk 3000 liter. Jadi kita memang butuh banyak kantong-kantong air untuk penyiraman bibit cabai. Sahabat tani, inilah lokasi tempat kita menanam cabai. Kelihatan ada bundaran. Kami membuat ini, menginovasi ini tidak hanya menanam, tapi kami menciptakan ini jadi suasana yang mengasihkan. Sahabat tani, setelah bibit cabai berumur 3 minggu sampai 1 bulan, bibit cabai sudah bisa dipindah ke lapangan. Sahabat tani bisa lihat ini tanaman yang kita tanam, dia 1 minggu saja pun sudah langsung bentuknya luar biasa. Kemudian ini kita tumpang sari dengan jagung. Kenapa jagung? Jagungnya dia bisa jadi naungan di lapangan. Kemudian serangan daripada hama yang semula mau ke cabai, akhirnya serangan itu ke daun jagung. Di daun jagung itulah kita basmi hama tadi. Sahabat tani bisa lihat penyiraman dengan secara manual, yang sumber air tadi di kolam dan di drum tadi. Cabai sangat membutuhkan air. Ini disiram pagi dan sore hari. Sahabat tani, selain kita menanam cabai, kita juga mendukung program Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo tentang ketahanan pangan. Pada kesempatan ini kami juga menanam singkong. Ini singkong ubi gondoruo, seram nama ubinya. Kenapa ubi gondoruo jadi ubi? Karena kadar airnya sedikit, rendah air, menghasilkan pupuk tapioka sangat banyak. Ini sangat digemari oleh pabrik karena memang kadar tapiokanya sangat tinggi. Selain kita menanam cabai, menanam singkong atau ubi gondoruo, kita juga menanam ubi gajah. Nanti sahabat tani bisa lihat di Google ubi gajah. Asal ubi gajah ini dari Kalimantan Timur. Rasanya gurih, kadar airnya sedikit. Mau dikolak, digoreng, direbus, ini sangat enak. Kemudian pesan saya kepada masyarakat Indonesia, terkhusus petani Minang, mari kita menghargai para pejuang kita yang telah memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan mengorbankan nyawa, jiwa dan raga. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Back to basic. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang datangnya dari rumah, dari omah dan ayah kita. Jadikan anak sebagai mitra, jadikan anak sebagai sahabat kita. Narkoba no, bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.